Gimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat semua kan ya? Pasti dalam keadaan sehat, walaupun kita harus sekolah minggu secara online. Saat ini kita akan mulai sekolah minggu, tapi mestinya anak-anak ingat, karena online, satu, anak-anak harus sudah mandi, kemudian berpakaian yang rapi, yang harus disiapkan apa? Alkitab dan persembahan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa saat ini? Yang akan memimpin doa pada saat ini adalah Dik Shalom. Dik Shalom, silakan. Marilah kita berdoa untuk mengawali ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah melindungi kami hari lepas hari. Sekarang kami ingin beribadah, lindungilah dan jamah hati kami, agar kami boleh mengerti akan firman dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati kami agar ibadah hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Setelah tadi kita berdoa, sekarang anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Kita semua akan bernyanyi lagu apa Mbak Yus? Semua bunga ikut bernyanyi. Iya, Jangan semangat ya. Biar Iya. semangat. Mari anak-anak berdiri, kita nyanyikan semua bunga ikut bernyanyi. Oke, sekarang anak-anak silahkan duduk. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tentunya anak-anak harus menyiapkan dulu Alkitab atau Alkitabnya. Dan saat mendengarkan firman Tuhan, tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh berjalan-jalan, apalagi makan. Saat ini yang akan membawakan firman Tuhan siapa Mbak Yus? Adalah Bu Riris. Oh ya, Bu Riris. Mari Bu Riris, silakan. Doa
Bacaan ayat hari ini diambil dari Kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebab yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan hari ini bertemakan Tuhan Yesus sumber sukacita. Mungkin anak-anak pernah merencanakan sesuatu yang menyenangkan, misalnya pesta ulang tahun, mau rekreasi, bermain bersama teman. Tentu anak-anak sudah membayangkan betapa senangnya saat itu. Kita sudah merencanakan ini itu akan begini dan akan begitu. Tapi bagaimana jika kenyataannya berbeda, tidak seperti yang kita harapkan? Apakah anak-anak kecewa? Betul anak-anak, pasti kita semua akan kecewa. Seperti halnya cerita berikut ini. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tentu saja tuan rumah sudah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari. Baik tempat, dekorasi, makanan, dan minuman. Bahkan tamu yang akan datang pun sudah diberi undangan. Saat tiba waktunya pesta, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Ruangan dihiasi dengan indahnya, hiburan sudah disiapkan, hidangan lezat sudah dipersiapkan. Tuhan Yesus dan Ibu Maria serta murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Semua orang yang hadir di pesta itu sangat menikmati suasana yang menggembirakan dan penuh dengan gelak tawa. Tetapi anak-anak, di sudut ruangan itu ada seorang laki-laki yang terlihat gelisah hatinya. Ibu Maria mendekati laki-laki itu dan bertanya, "Saya amati kok kamu kelihatannya khawatir, Pak.
Kamu keluar masuk dapur dan ruangan ini. Ada apakah? Ini Bu, sepertinya persediaan anggur di meja minuman sudah habis. Di dapur sudah habis juga. Sedangkan tamu-tamu berdatangan. Saya bingung mau mencari kemana lagi. Pasti sebentar lagi pesta ini menjadi kacau. Tuan rumah pasti marah kepada saya, jawab laki-laki itu. Ibu Maria mengerti kegelisahan pemimpin pesta itu anak-anak. Lalu dia mendekati Tuhan Yesus dan berbisik, "Nak, pesta ini kekurangan air anggur. Ibu yakin pasti kamu bisa menolong mereka. Ibu yakin kamu pasti punya cara untuk membantu mereka." Ibu Maria pun mendekati para pelayan yang sedang berdiri dengan muka yang pucat. "Nanti kalau anakku itu menyuruh kamu melakukan segala sesuatu, lakukan seperti apa yang dia perintahkan. Jangan ragu, pasti dia dapat menolongmu." Dengan perasaan bingung, pelayan itu menganggukkan kepala kepada Ibu Maria. Anak-anak, Tuhan Yesus menyuruh para pelayan itu untuk mengisi air ke dalam tempayan-tempayan itu. Tuhan Yesus meminta agar semua tempayan yang ada di situ diisi penuh dengan air biasa. Dengan bingung, para pelayan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu untuk menciduk kembali air yang tadi dituang ke dalam tempayan. Ajaib anak-anak, saat pelayan itu menciduknya, ternyata air di dalam tempayan itu sudah berubah warna. Dan baunya pun sekarang sudah berubah anak-anak. Pelayan itu mengambil 1 gelas air untuk diberikan kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta itu kaget anak-anak, karena air yang tadinya putih, air biasa, sekarang berubah warnanya dan juga berubah rasanya menjadi sangat lezat anak-anak. Wah, ini anggur yang luar biasa. Dengan muka berseri-seri, pemimpin pesta itu menyampaikan kepada mempelai laki-laki sambil menunjukkan anggur dalam gelas itu. Dia berkata, "Ada seorang yang luar biasa yang sudah menolong kita. Dia menyelamatkan kita dari rasa malu akibat kekurangan air anggur. Dia sudah mengubah air biasa menjadi air anggur yang sangat lezat, bahkan lebih lezat dari biasanya." Akhirnya pesta itu berjalan dengan meriah sampai selesai anak-anak. Para tamu dapat menikmati hidangan tanpa kekurangan, bahkan berkelebihan. Itulah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kota Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur, mengubah kekhawatiran menjadi sukacita, menyelamatkan pemimpin pesta dari rasa malu, cemas, dan khawatir. Anak-anak, mungkin saat ini anak-anak juga sedang mengalami kecemasan, ketakutan, mengalami kekhawatiran akibat virus corona yang saat ini sedang melanda. Anak-anak sedih karena tidak bisa kemana-mana, tidak bisa sekolah minggu di gereja, tidak bisa pergi ke sekolah bertemu dengan guru-guru dan teman-teman, tidak bisa bermain bersama dengan teman-teman, tidak bisa pergi jalan-jalan, harus mengurung diri di rumah. Ayo, siapa yang saat ini masih bersedih? Oh iya anak-anak, kita tidak boleh bersedih karena kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup mengubah kekhawatiran kita, ketakutan kita, kesedihan kita
dengan sukacita. Sekarang semua harus tersenyum. Anak-anak harus selalu bersyukur karena punya Tuhan Yesus, yaitu Sang Sumber Sukacita. Anak-anak bisa bersukacita bersama keluarga karena Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga anak-anak. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap di rumah saja, dan selalu bersukacita. Anak-anak, ayat hafalan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Anak-anak, aktivitas hari ini anak-anak diminta untuk menemukan perbedaan antara dua gambar. Aktivitas bisa di-download di WA Group Sekolah Minggu GKJ Plengkung. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, itu tadi cerita dari Bu Riris. Temanya apa tadi? Tuhan adalah sumber sukacita. Tadi pasti yang dengerin masih ingat tuh temanya tuh. Dan kalau Bu Riris tadi memberikan aktivitasnya dikerjakan untuk anak-anak yang masih kecil, bisa minta bantuan ayah, ibu, mama, apa, atau kakak juga boleh. Nanti dikirimkan kemana, Mbak? Dikirimkan ke grup WA Plengkung Kids Station. Iya. Nah, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan? Diingat, harus diapakan? Ditulisi tanggal di amplopnya, tanggal sekolah minggu, tanggal 17 Januari 2021. Kemudian nanti dimasukkan ke kotak di kantor gereja, ditekan mama atau papa. Nah, persembahan kita akan diiringi lagu apa? Persembahan kami. Ya, persembahan kami. Mari adik-adik, persembahan yang kita sudah kumpulkan tadi kita haturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Untuk doa persembahan, syafaat Bapa kami dan penutup akan dibawakan oleh Ibu Ira. Mari Ibu Ira, silakan memimpin. Mari kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu kembali datang kepada Engkau dengan hati yang penuh syukur Tuhan, dan saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan sebelumnya. Semua ini boleh terjadi karena kasih-Mu Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kami, dan kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami sehingga dapat menjadikan persembahan ini sehingga boleh menjadi berkat banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati umat-Mu di masa pandemi ini Tuhan. Engkau melindungi kami, dan terkhusus untuk gereja-Mu, biarlah gereja menjadi tetap saluran berkat dan bertumbuh sebagai kekuatan bagi para jemaat di dalam Tuhan. Kami senantiasa bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah ini akan segera berakhir. Kiranya Engkau berkenan menyertai kami dengan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akhiri sekolah minggu pada hari ini. Dan pesan dari Kak Justina, tetap di rumah, tetap semangat, dan tetap belajar dari rumah ya. Kalau misal tidak penting untuk keluar, nggak usah keluar. Tapi kalau memang penting, jangan lupa pakai masker ya. Tetap semangat. Dan sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Ya, mari bangkit berdiri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.